Izinkan kami akan membacakan hasil keputusan Bahsul Masail yang diadakan oleh Forum Mudzakarah Mal Ikhwan, media silaturahim keilmuan para santri dan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam rangka menyemarakkan Haul Majmu' 2023. Sebelum kami bacakan hasil keputusan, ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, untuk Bahsul Masail di Putra ada 3 tema yang kita angkat. Yang pertama tentang etika pemilu, etika pemilihan umum dalam memilih pemimpin. Semoga ini akan menjadi salah satu panduan kita dalam rangka menyongsong tahun politik 2024. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentang hukum menghimpun amal di jalan raya. Dan yang ketiga tentang peraturan lalu lintas. Untuk materi yang kedua dan ketiga ini kami tidak hanya mengkaji dari sisi aspek tinjauan syariat berdasarkan kitab-kitab turos, tapi kami juga melibatkan Dinas Dislantat Polres Situbondo untuk menjelaskan secara lengkap tentang peraturan-peraturan yang ada dalam lalu lintas dan mekanisme dalam penarikan amal di jalan raya. Para hadirin, akan kami bacakan keputusan Bahsul Masail yang pertama tentang etika dalam pemilihan pemimpin. Mohon maaf, yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwa yang akan kita bacakan adalah ikhtisar, khulasah ringkasan dari Bahsul Masail, karena metode penyimpulan hukum yang dilakukan oleh Forum Bahsul Masail, Forum Mudzakarah Mal Ikhwan adalah memadukan kaul, pendapat kauli atau perumusan berdasarkan kauli dengan mengutip kitab-kitab juga dengan metode manhaji, sehingga rumusannya agak panjang. Bagi para hadirin yang ingin mengakses secara lengkap, silahkan membuka di website resmi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo di alamat www.sukorejo.com atau di website Ma'had Ali dengan alamat maalisitobondo.ic.id. Etika dalam pemilihan pemimpin. Deskripsi masalah: setiap musim pemilihan, masyarakat dihadapkan pada situasi yang seringkali membingungkan. Satu sisi mereka harus memilih, sementara di sisi lain mereka tidak mengetahui pasti calon yang layak dipilih. Informasi yang beredar susah dipercaya kesahihannya karena pihak yang pro dan kontra saling menyebar info calon yang berseberangan. Di samping itu, sosialisasi dan memperkenalkan diri kepada masyarakat pemilih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya operasional tersebut, para calon juga harus siap mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnya. Pertanyaannya, apa kriteria pemimpin yang layak dipilih yang dapat dijadikan pedoman untuk para pemilih? Yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang ijtihad dan taklid dalam konteks pemilihan? Bagaimana hukum calon memberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam deskripsi masalah dan masyarakat menerimanya? Bagaimana etika berkampanye menurut Islam? Jawaban, elit masyarakat muslim ada 2 macam, ada 2 kategori. Pertama disebut ahlul imamah, yakni kelompok masyarakat muslim yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Yang kedua disebut ahlul ikhtiar, yakni elit yang memiliki kapasitas untuk memilih. Masing-masing memiliki syarat tertentu. Syarat pemimpin yang pokok ada 2. Yang pertama al-quwah dan yang kedua adalah al-amanah, al-qawiyul amin, yaitu integritas dan kapabilitas.
Secara terperinci, Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan 7 syarat pemimpin. Di antaranya pertama adalah al-adalah ma'a syurutihal jami'ah, yaitu memiliki sifat keadilan dengan segala syarat-syarat yang mendukungnya. Di antaranya adalah yang dimaksud tidak pernah melakukan dosa besar seperti kejahatan kemanusiaan, korupsi, atau sering melakukan dosa kecil. Yang kedua, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Syarat yang ketiga, jelas track record dan asal usul nasabnya. Jadi yang diperhitungkan bukan janji-janji masa depan negara saja, tetapi yang dilihat adalah menelaah masa lampau dari kehidupan calon pemimpin yang akan kita pilih. Dan yang keempat, syaratnya dalam konteks keindonesiaan harus mengakui keabsahan NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara. Mbah Maimun sering mengatakan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan Undang-Undang Dasar 45. Di antara syarat al-ikhtiyar seorang pemilih adalah memiliki pengetahuan terhadap kualitas calon dan kearifan dalam menentukan calon terbaik. Tidak semua warga negara punya kapasitas atau hak untuk memilih pemimpin. Hal ini sesuai dengan demokrasi perwakilan dalam sila keempat Pancasila. Namun saat ini Indonesia menerapkan sistem demokrasi langsung. Semua warga negara yang mencapai usia tertentu diberi hak untuk memilih. Kalau 2 syarat tadi mau diterapkan, maka sekurang-kurangnya harus ada bimbingan khusus kepada warga negara yang mempunyai hak pilih, agar mereka memiliki wawasan sehingga tidak tertipu dengan informasi yang menyesatkan. Bila masyarakat tidak mampu mendapatkan wawasan tentang kualitas calon, maka ia harus merujuk pada panutan yang dipercaya sebagai muqallid. Menjatuhkan pilihan di bilik suara adalah salah satu bentuk kesaksian atau syahadah. Dalam arti ia bersaksi bahwa orang yang ia pilih memang berhak untuk dipilih atau merupakan pilihan terbaik. Dengan demikian, jika pilihannya tidak didasarkan pada pengetahuan yang ia miliki, maka statusnya sama dengan melakukan kesaksian palsu, karena memilih tanpa menggunakan pengetahuan yang cukup. Jika dia golput sekalipun, sementara di antara calon ada yang layak untuk dipilih, maka dia telah menyembunyikan kesaksian atau kitmanus syahadah, dan kitmanus syahadah adalah perbuatan dosa. Warga negara yang memiliki hak pilih sama seperti posisi hakim di pengadilan, karena sukses atau tidaknya seorang calon pemimpin bergantung pada pilihan rakyat. Oleh karena itu, sedekah politik atau money politics yang kerap diterima oleh masyarakat pemilih yang diyakini atau diduga kuat dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan mereka, statusnya adalah riswah atau sogok. Hal ini sama dengan pemberian yang diterima oleh para hakim pengadilan dari rakyat yang ada di wilayahnya ketika berurusan suatu hukum. Sementara kos politik atau biaya politik adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu, seperti biaya sosialisasi, transportasi, pemasangan banner, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bila sebagian anggota masyarakat dipekerjakan oleh peserta pemilu atau kontestan, maka uang yang ia terima dapat dikategorikan sebagai upah kerja atau ujratul amal yang legal. Hanya ada pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab dan insya Allah akan menjadi agenda. Bagaimana kalau calon pemimpin atau yang akan ikut dicalonkan untuk dipilih itu memang tidak layak, tapi kemudian tetap bekerja, memasang banner dan sebagainya, sementara diyakini tidak layak, maka nanti kita akan bahas secara khusus. Yang kedua, menghimpun amal di jalan raya.
Setan amal untuk pembangunan masjid atau lainnya sering dijumpai di jalanan. Biasanya dilakukan sejak pagi hingga sore dengan membelah ruas jalan menjadi dua. Di tengah-tengahnya diletakkan kotak. Hal ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan bagi pengguna jalan, seperti terganggunya arus lalu lintas. Sebagian panitia amal beralasan bahwa pembangunan masjid atau lainnya tidak dapat diselesaikan kecuali dengan cara demikian karena mengingat kurang kepedulian masyarakat atau memang masyarakat di sekitarnya tidak mampu. Pertanyaannya, bagaimana hukum menghimpun dana pembangunan amal di jalan raya? Jawaban, dalam undang-undang lalu lintas, jalan terbagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya disebut jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota atau kabupaten, dan jalan desa. Jalan nasional memiliki lebar minimal 11 meter, sedangkan jalan provinsi minimal memiliki lebar 9 meter. Dalam pandangan syariat Islam, jalan dengan berbagai macamnya ini merupakan bagian dari hak bersama atau hukukul mushtarakah, dalam arti semua orang punya hak untuk berlalu lalang di jalan. Berhubung fungsi jalan adalah sebagai sarana berlalu lintas, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain yang mengganggu kelancaran lalu lintas, seperti menggunakan untuk menarik sumbangan dengan membelah jalan menjadi dua, konvoi mengiringi jamaah umroh dan haji, melaksanakan walimah pernikahan di ruas jalan, dan lain sebagainya. Terlebih bila lebar jalan di bawah standar, yakni tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang lewat. Perlu digarisbawahi bahwa menghimpun dana untuk kepentingan masjid, madrasah, dan tempat-tempat lain pada dasarnya dibolehkan. Menjadi tidak boleh bila aktivitas mulia tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti mengganggu kelancaran lalu lintas. Nihayatul Matlab fi Madhab, Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj, dan lain sebagainya. Bagaimana hukum panitia tetap menghimpun dana karena pembangunan belum selesai, sementara izin atau rekomendasi yang diberikan pihak berwenang sudah kadaluarsa? Jawaban berdasarkan penjelasan kepolisian. Kemarin ada kepolisian yang hadir menjelaskan bahwa polisi tidak pernah atau institusi polisi tidak pernah, bahkan tidak bisa memberikan izin kepada siapapun untuk melakukan penarikan amal dengan cara membelah ruas jalan. Polisi hanya dapat memberikan rekomendasi dalam situasi dan kondisi tertentu melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Bolehkah menggunakan dana masjid yang diperoleh dari berbagai sumber untuk kesejahteraan imam, muadzin, khatib, dan sarana lain yang berhubungan dengan masjid, lebih-lebih dana yang didapat dari sumbangan amal? Jawaban, dana milik masjid atau yang diwakafkan untuk masjid memiliki atau terbagi dalam 3 kategori. Pertama, dimaksudkan untuk pembangunan masjid. Yang kedua, dimaksudkan untuk kemaslahatan masjid. Dan yang ketiga, diperoleh secara mutlak. Dana milik masjid dengan kategori kedua dan ketiga, yakni sumbangan untuk masalihil masjid, kemaslahatan masjid atau secara mutlak, bisa digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik masjid, tetapi juga untuk kepentingan lain seperti kesejahteraan imam, muadzin, yang lainnya. Artinya, kalau sumbangan itu adalah untuk imaratul masjid, membangun masjid, maka panitia tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan yang lain seperti untuk bisyarahnya muadzin, khatib, dan lain sebagainya. Yang terakhir, peraturan lalu lintas. Deskripsi masalah. Di jalan raya, kualitas keimanan seseorang diuji. Jalan raya adalah cermin budaya peradaban suatu bangsa. Banyak aturan bila melintas jalan raya, semua harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Di antaranya harus menggunakan helm, membawa SIM, STNK, menggunakan sabuk pengaman,
tidak melawan arus, mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Namun sebagian masyarakat, pengendara motor dan pengendara mobil kadang keberatan soal peraturan di atas jika diberlakukan secara umum. Misalnya mengendarai sepeda motor ataupun mobil tidak keluar dari batas desa atau hanya sekedar di dusun untuk mencari pakan hewan piaraan dan lain sebagainya. Mencari rumput ke sawah apakah harus menggunakan helm dan lain sebagainya. Mengajar ke pesantren apakah harus membawa SIM dan lain sebagainya. Jawaban hukum positif yang membawa maslahat kepada publik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat wajib dipatuhi dan diikuti. Kewajiban ini merupakan kewajiban syar'i karena dasarnya adalah dalil-dalil syar'i yang berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mewajibkan menaati ulil amri dan memenuhi perjanjian al-wafa bil ahdi. Misalnya dalam Al-Quran surah An-Nisa 56 dan Al-Ma'idah ayat 1. Serta hadis tentang kisah Ibnul Yamani, Hudzaifah Ibnul Yamani yang oleh Nabi diperintahkan untuk memenuhi janjinya dengan kafir Quraisy. Atas dasar kewajiban memenuhi janji, seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara atau memasuki suatu negara lain, maka wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena secara tidak langsung orang itu telah mengikat perjanjian dengan negara. Oleh karena itu menaati peraturan lalu lintas hukumnya adalah wajib. Sahih Muslim juz 3 halaman 144, At-Tashri' al-Jinai Islami juz 1 halaman 181. Pertanyaan berikutnya, apakah wajib mengikuti aturan lalu lintas saat sepi atau lengang? Di jalan kampung, di desa atau kenyapatan, atau lampu merah tapi saat tengah malam lengang? Jawaban, dalam berbagai peraturan yang terkait dengan aturan lalu lintas tidak dijelaskan terkait tempat pemberlakuan aturan lalu lintas. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa aturan tersebut berlaku di mana saja. Aturan-aturan undang-undang lalu lintas secara zahir seakan berlaku di semua tempat, kan tidak ada penjelasan itu berlaku di tempat tertentu. Akan tetapi uruf polisi, uruf atau adat istiadat dalam perspektif polisi dapat dijadikan dasar bahwa aturan itu tidak berlaku untuk di jalan dusun atau untuk orang yang sedang pergi mencari rumput ke sawah, sebab polisi tidak beroperasi di jalanan tersebut atau di gang desa dan dusun tersebut. C. Apa hukum mengadakan konvoi, karnaval dan sebagainya yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas bahkan menyebabkan kemacetan? Konvoi atau karnaval boleh dilaksanakan bila ada nilai manfaat dan tidak bermaksiat. Perlu disampaikan, ini penting, konvoi, karnaval boleh dilaksanakan bila ada manfaat dan tidak bermaksiat, serta tidak melahirkan gangguan yang parah, gangguan lalu lintas yang parah atau darar fahish. Gangguan yang parah adalah gangguan yang menghilangkan, yang pada biasanya menghilangkan kesabaran orang lain untuk menunggu, lam yu'tad wa lam yusbar alaih. Demikian Bahsul Masail yang dilaksanakan di pondok pesantren untuk kelompok putra. Mohon maaf sedikit lagi untuk yang putri karena ini amanah untuk dibacakan. Di putri ada 3 masalah juga. Yang pertama tentang transaksi online di Shopee. Kebiasaan ibu-ibu. Transaksi di Shopee dilakukan biasanya dengan cara pemesanan barang yang diinginkan melalui foto, video, dan membaca deskripsi yang dimuat oleh seller atau pelapak tanpa bisa melihat barang dan bentuknya secara langsung. Setelah itu pembeli membayar barang yang diinginkan dengan metode pembayaran transfer langsung dikirim, COD, bayar di rumah, atau pay letter, benih letter bahasa Madura.
Pay-later maksudnya dihutangi oleh Shopee dan berbunga. Jadi langsung dibayarkan oleh Shopee tapi berbunga. Pertanyaannya termasuk akad apakah transaksi di marketplace dan Shopee di atas? Shopee dan marketplace lainnya adalah termasuk pasar online untuk tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi. Dalam hal ini, marketplace berposisi sebagai pihak ketiga atau penyedia lapak. Adapun bentuk akad yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah berbeda-beda status akadnya sesuai dengan sesuatu yang ditransaksikan atau ma'qud alaih. Jika yang ditransaksikan adalah jasa, maka termasuk akad ijarah. Jika yang ditransaksikan barangnya belum ready atau ma'dum, belum ada, maka termasuk akad salam atau istisna. Yang ketiga, jika yang ditransaksikan barang tersebut sudah ada, stok ready-nya sudah ada atau maujud bil waqi', maka termasuk bai'ainul ghaibah. Membeli barang yang masih belum ada. Asnal Matalib juz 2 halaman 122, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Fiqh Islami wa Adilatu juz 4 halaman 223. Bagaimana hukum transaksi online di marketplace Shopee? Jawabannya, transaksi tersebut di atas hukumnya boleh, kecuali metode pembayarannya menggunakan Shopee Pay-later. Hutang apa dihutangi oleh pihak penyedia, yakni Shopee, dan berbunga. Itu tidak boleh. Hati-hati karena akan terjebak kepada hukum riba. Referensi Fathul Mu'in, Bisyarhi Qurratil Ain, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentang masalah wudhu bagi orang yang menggunakan make up kecantikan anti air. Napa nikah bahasa Inggris nikah? Waterproof. Pokoknya senika pon. Anti air. Jadi make upnya anti air, tidak hilang kecuali dilakukan pembersihan khusus. Pertanyaannya, bagaimana status wudhu seseorang yang menggunakan produk kecantikan anti air tersebut? Salah satu syarat sahnya wudhu ialah sampainya air ke kulit. Oleh karena itu, jika make up yang digunakan adalah jenis yang anti air tadi, maka wudhunya tidak sah, karena dapat menjadi penghalang sampainya air ke kulit, kecuali sebelum wudhu sudah dibersihkan menggunakan alat pembersih. Kemudian yang terakhir, tentang jual beli buket uang. Seperti wisuda kemarin banyak sekali pemberian bingkisan berupa buket uang. Bagaimana itu hukumnya? Pertanyaannya, bagaimana hukum transaksi jual buket uang seperti konteks di atas? Nominalnya 200.000 dijual 250.000 misalnya. Jawaban, pada dasarnya para ulama berbeda pendapat tentang status uang kertas atau al-uqud al-waraqiyah sebagai barang ribawi. Apakah uang itu barang ribawi atau tidak? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa uang kertas masuk dalam kategori urudut tijarah. Dengan demikian jual beli buket itu adalah boleh karena termasuk barang dagangan juga. Pendapat kedua mengatakan status uang kertas adalah barang ribawi sehingga tidak boleh diperjualbelikan meskipun berbentuk buket, kecuali yang menjadi tujuan utamanya adalah membeli buket, bukan membeli uang sebagaimana kaidah qad yasbutu tab'an ma la yasbutu istiqlalan wa maqsudan. Jadi jangan niat membeli uangnya, tapi membeli paket barang itu. Mu'nil Muhtad juz 2 halaman 25, Hasyiah Al-Bajairami juz 3 halaman 21, Fathul Wahhab, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan. Basul Masail ini didampingi oleh Musahih Al-Mukarram untuk putra Al-Mukarram
Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG, Al-Mukarram Ustadz Dr. Imam An-Nakhai, Fadilatul Ustadz Dr. Muhyiddin Khatib, Al-Mukarram Kiai Haji Badut Tamam, Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Mahmul Huda, Ustadz Khairuddin, dan para masyaikh asatid yang lain. Untuk putri perumus adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Sukandi Arifin, Al-Ustadz Nurul Dolam, dan Al-Mukarram Al-Ustadz Doni Eka Saputra. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.